Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di acara Saratoga Workshop dengan topik Investment Insight hari ini. Mungkin beberapa dari Bapak, Ibu, atau Mbak sama Mas hadir di sini karena melihat undangan atau percakapannya juga via Twitter ya kemarin ini ya. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita akan mendiskusikan secara kurang lebih secara mendalam tapi secara santai dengan pembicara kita yang ada di depan pada hari ini. Pertama saya perkenalkan dulu, mungkin yang di tengah yang cowok sendiri, Pak Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak. Pak Sandiaga Uno, mungkin Bapak dari Ibu sudah asing lagi sebagai Presiden Direktur dari PT Saratoga Investment Surabaya Tbk, yang hari ini tadi pagi baru saja secara resmi istilahnya melantai di bursa ya Pak ya. Jadi sahamnya sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Selamat sekali lagi Pak Sandi. Berikutnya saya perkenalkan mungkin teman-teman yang sering ke bursa atau berurusan dengan bursa udah nggak asing lagi dengan Ibu Frederika Widyasari Dewi atau dikenal dengan Ibu Kiki. Selamat pagi Ibu. Ibu Kiki adalah Business Development Director dari Indonesia Stock Exchange. Hari ini yang ketiga di sebelah Pak Sandi, kita juga ditemani oleh Ibu Putu Anggraini. Selamat pagi. Selaku Managing Editor dari majalah Investor dan Berita1.com. Hari ini Mbak Putu juga bertindak sekaligus sebagai moderator. Baik, untuk jalan acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Putu. Terima kasih Mbak Nila. Selamat pagi semuanya. Ini saya lihat kayaknya mukanya masih pada serius-serius. Padahal kayaknya kalau di Twitter seru semua kan. Ini kan sebenarnya rata-rata kayaknya fansnya Mas Sandi Uno ya. Oh enggak ya? Udah senyum semua kok, berarti iya. Dan mungkin sebenarnya saya pengen tahu sebetulnya yang hadir di sini kebanyakan udah pada pernah ke bursa belum ya sebelumnya? Oh banyak yang geleng nih. Jadi tadi udah diperkenalkan, di sini ada Ibu Kiki yang punya bursa. Jadi Ibu Kiki ini Direktur Bursa Efek Indonesia dan mungkin harus diberikan aplaus tambahan karena Ibu Kiki ini belum selesai. Karena Ibu Kiki ini selain Direktur Perempuan, termasuk Direktur Perempuan termuda ya di bursa ya. Jadi yang perempuan di sini kita enggak dong ya, ada keterwakilan perempuan di sini. Dan ini Bu Kiki udah 2 kali periode ya menjabat Direktur Bursa, dan Ibu Kiki juga yang rajin sosialisasi keliling daerah ya, bahkan ya seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan pasar modal. Dan Pak Sandi juga kebetulan hari ini ada di sini, tentu aja bahwa teman-teman di sini yang tujuannya sebenarnya untuk menginformasikan atau mengedukasi lah ya. Kalau edukasi mungkinnya terlalu gimana gitu ya, tentang apa sih pasar modal dan bagaimana investasi itu gitu. Nah, jadi yang sudah pernah ke bursa tadi siapa? Udah pernah ya? Berarti banyak yang belum. Yang udah pernah investasi di pasar modal, beli reksadana? Udah lumayan. Yang beli saham langsung? Nah sekarang kalau itu saya kasih pertanyaan deh. Ada 3 pertanyaan ya. Pilih yang mana ya? Saya pengen tahu nih. Pilihan pertama, beli investasi yang untungnya 10%, tapi probability-nya 90%. Itu A ya. Yang kedua, yang B, pilih investasi yang return-nya 15%, probability-nya 50%. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilih investasi yang return-nya 20%, probability-nya 30%. Pas ini pilih yang mana tante? Tadi deh. Siapa yang pilih A? Yang B? Yang C? Pas tadi yang mana? Pengen tahu saya. Saya kaget loh pas Andi pilih A. Kenapa? Jelasin dulu dong. Karena probability-nya 90%. Ya, jadi pengen yang pasti-pasti aja gitu. Ya, yang berinvestasi itu kan terutama saya sebagai ini kan kita bicara personal investing. Kalau personal investing itu di kegiatan saya sebagai investor private equity dan investment firm itu resikonya udah cukup tinggi gitu. Sebagai personal investing saya untuk pribadi tentunya harus lebih konservatif. Tapi
kalau kita melihat memang kan ini dropnya jauh banget kan dari 90, 80 terus 90 ke 50. Jadi untuk turun dari 90 ke 50 itu naiknya cuma 5% gitu. Menurut saya nggak cukup mengkompensasi tingginya risiko. Nah, jadi sebetulnya tadi itu sebenarnya hanya sekedar ilustrasi ringan untuk menentukan karakter investasi pemodal. Jadi nanti mungkin Ibu Kiki akan jelasin, tapi kalau secara umum ada tipe pemodal yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Sebetulnya untuk investor saham itu perlu yang agresif katanya, tapi agresif tentu saja dengan pertimbangan ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Nah, untuk yang tadi itu, yang pilihan A itu adalah pilihan yang konservatif sebetulnya, karena lebih melihat ke 90%-nya tadi, seperti Pak Sandi. Nah, sementara kalau yang terbawah, dia tidak, kalau yang agresif dia nggak mikirin dulu probability-nya berapa, returnnya aja dulu gitu. Tapi itu nanti ada strateginya lagi. Jadi kalaupun yang konservatif, yang agresif itu misalnya, oh dia berani dengan return tinggi, tapi harus ada strateginya apa? Ada diversifikasi nanti, ada pemilihan sektor-sektornya. Itu panjang sebenarnya ceritanya. Tapi nanti kita lihat ya, nyampe ke sana apa enggak nih, karena waktunya juga pendek kayaknya diskusinya. Nah mungkin kita mulai dulu aja. Kita akan lihat pasar modal itu seperti apa sih perkembangannya. Jadi Ibu Kiki akan menjelaskan mengenai kinerja pasar modal dalam kurun waktu panjang. Dan satu mungkin yang penting, kata kunci dari investasi itu adalah investasi jangka panjang. Ini kayaknya di sini semua pada pengusaha semua kan ya? Tampangnya soalnya tampang dolar semua, tampang sukses semua. Nah kalau investasi misalnya buka warung aja, untungnya berapa lama sih? Atau punya toko, ada yang punya kafe, nggak di sini? Untungnya berapa lama kira-kira? Sebulan? Ah ya, punya saya mau kafe itu Mbak di belakang. Saya mau buka kafe sebulan untungnya. Ya, Bapak Raffi itu pengusaha besar. Kayaknya pernah diwawancara di majalah investor. Berapa lama Mas untungnya Mas? Ya, tahun 2 tahun lah selalu. Artinya kan tidak pendek kan, setahun 2 tahun butuh waktu, kerja keras dan sempat gagal juga ya, gagal ulang lagi. Investasi pun begitu, jadi investasi itu tidak short term tapi jangka panjang. Bahkan kalau saya sebetulnya mengidolakan Pak Sandi juga, dan saya menganggap Pak Sandi itu Warren Buffett-nya Indonesia. Warren Buffett itu ada karena kalau di pasar modal, salah satu ikon investor terkenal itu adalah Warren Buffett. Siapa yang udah pernah baca bukunya Warren Buffett? Atau minimal browsing deh. Oh yang di belakang, berarti dari investasi saham berapa banyak Mas? Jadi Warren Buffett itu ada satu statement dia yang cukup terkenal dan menarik. Berinvestasilah untuk 10 tahun ke depan, bukan 10 menit ke depan gitu. Jadi jangka waktu itu sangat penting dalam berinvestasi. Kita dengerin dulu Ibu Kiki, Ibu Frederika Widyasari, panggilan Ibu Kiki yang cantik ini. Kita sengaja berbagi tugas mengapit Pak Sandi yang ganteng ini. Terima kasih Mbak Putu. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Tadi kalau Mbak Putu bilang saya yang punya di sini, saya bilang saya ini jongos di sini ya, karena kerja melayani publik untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang investasi di pasar modal. Tentunya Bapak Ibu di sini waktunya lebih fleksibel ya, karena di jam kerja gini bisa hadir di sini. Kalau kantoran mestinya nggak bisa, tapi sebetulnya untuk menjadi pengusaha atau paling nggak punya bisnis sendiri atau apapun gitu ya, itu sebenarnya lebih bisa di manage waktunya sambil misalnya Pak Hendy tadi punya bisnis sendiri tapi sembari investasi misalnya di perusahaannya Mas Sandi yang baru listing tadi pagi. Jadi sebetulnya pasar modal itu fungsinya banyak sekali. Contohnya misalnya tadi Pak Sandi baru saja melantai bursakan perusahaan namanya Saratoga. Kalau lihat Mas Sandi ini kan keren orangnya ya, benar ya. Semua orang pengen misalnya apa sih yang dimiliki Mas Sandi, saya juga pengen dong punya ikut di situ. Kalau kita sendiri mungkin dikasih modal, bikin usaha sendiri belum tentu kita bisa bikin perusahaan-perusahaan sebagus misalnya keluarga Surya Jaya tadi misalnya untuk bikin seperti Astra dan sebagainya.
Tapi dengan mekanisme pasar modal semua itu dimungkinkan ya. Jadi kalau saya pengen ikut memiliki Astra misalnya, saya beli aja saham Astra. Saya pengen ikut memiliki Saratoga, saya percaya Pak Sandi ini dalam mengelola bisnisnya gitu, punya intuisi yang tajam, punya kemampuan untuk mencetak profit di masa depan. Nggak usah susah-susah, saya tinggal beli sahamnya saja di pasar modal. Jadi itu intinya sebenarnya pasar modal itu memungkinkan masyarakat umum untuk ikut serta memiliki perusahaan-perusahaan yang bagus di Indonesia. Ya, nanti misalnya Bapak Ibu punya perusahaan tertarik untuk bisa melantai di bursa, silahkan saja. Kadang-kadang orang mikir, susah prosesnya atau mesti besar dulu. Enggak, jadi itu paradigma yang mesti dibalik bahwa masuk bursa dulu dan dipaksa untuk besar. Jadi banyak sekali case story yang terutama BUMN ya, waktu masuk ke sini berdarah-darah, dipaksa untuk good corporate governance, dipaksa untuk dikelola dengan bagus, akhirnya menjadi perusahaan yang profitable. Tadi Pak Putu bilang ada kalau tipe investor ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang risk lover gitu ya. Di pasar modal pun sebenarnya sama ya. Ada saham-saham blue chip misalnya, yang saham yang bagus, udah punya track record panjang. Mungkin kenaikannya nggak sefantastis perusahaan-perusahaan yang memang growth stock gitu ya, saham-saham yang pertumbuhan. Tetapi itu bisa dikelola oleh Bapak Ibu sekalian dengan melakukan diversifikasi investasi Bapak Ibu sendiri. Jadi dalam hidup pun kita tidak boleh kita harus selalu mendiversifikasikan apapun yang kita lakukan. Jadi kalau di sini nggak berhasil, mungkin kita masih punya yang lain dan itulah yang selalu kita ajarkan. Berinvestasi juga kita nggak pernah menganjurkan orang-orang untuk semuanya uangnya masuk ke pasar modal, enggak. Tetap orang harus punya tabungan deposito, harus punya mungkin investasi-investasi yang lain, dan juga salah satunya pasar modal. Tapi sekarang kalau boleh dibilang sekarang market lagi turun ya. Orang pada banyak yang takut marketnya seperti ini, tetapi kalau untuk orang yang ngerti sebetulnya now time to buy sebetulnya ya. Saya selalu mencontohkan kayak misalnya ibu-ibu terutama ya yang sering ke mall-mall gitu ya, ngincar barang yang bagus tapi mahal gitu ya. Ditunggu aja sampai suatu saat mungkin ada diskon atau apa. Kalau kita yakin barangnya bagus, beli aja saat diskon. Nah, mungkin ini saatnya justru untuk investor-investor untuk beli barang-barang bagus di saat harganya murah. Kemarin itu di awal 2013 indeks harga saham kita naik terus, pecah rekor terus tiap hari. Kita juga sampai waduh, ini kapan kita masuknya gitu. Kalau saya sendiri hanya boleh beli reksadana, nggak boleh beli saham langsung karena ada konflik of interest nanti ya. Misalnya saya kenal Pak Sandi, kenal owner-owner gitu ya, nanti saya bisa dengar Pak Sandi mau bikin corporate action apa, saya bisa beli duluan, atau saya dengar Pak Sandi mau apa, saya bisa jual duluan, nggak bisa. Jadi itu salah satu nggak enaknya jadi direksi di bursa Pak Sandi ya. Jadi saya ngiler aja sebenarnya barang-barang bagus tapi nggak boleh beli. Saya belinya lewat reksadana aja. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya mau sharing aja bahwa kita itu bisa sejahtera cuma bisa lewat dua hal. Yang pertama dari pendapatan kita, entah sebagai apapun, entah sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai apapun gitu ya. Yang kedua hanya bisa lewat investasi ya. Jadi bohong kalau orang bisa contohnya gini deh. Dulu zaman saya SMA misalnya harga motor itu sekitar 2.500.000 ya. Sekarang mungkin sudah 15 juta, 20 juta. Kalau Bapak Ibu waktu di tahun 95-an itu punya uang 2 juta, ditabungin aja ya. Tentu saat ini dengan dihitung bunga bank yang semakin hari semakin kecil, dipotong bunga dan sebagainya, tentu Bapak Ibu sekarang nggak bisa beli motor. Tetapi kalau saat itu uang Ibu Bapak diinvestasikan ke media-media investasi yang bisa melebihi laju inflasi, tentu saja sekarang Bapak Ibu punya daya beli yang cukup untuk beli motor yang sama dengan yang dibeli di tahun 95 lalu. Sama halnya misalnya kayak kalau kita lihat waktu McDonald pertama keluar gitu ya, satu Big Mac mungkin waktu itu cuma Rp5.000 ya, sekarang udah berapa. Jadi itulah adanya yang disebut inflasi yang membuat kita semua harus berinvestasi. Jadi nggak pernah terlalu terlambat untuk memulai sesuatu yang baru untuk yang belum. Jadi berinvestasi di pasar modal adalah satu cara untuk Bapak Ibu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, kalau dengar cita-cita, waduh
teman saya banyak yang rugi beli saham di pasar modal. Percaya deh, kalau mereka untung mereka diem-diem aja, nggak sharing gitu ya. Tapi kalau udah rugi itu ngomongnya kemana-mana gitu ya, itu manusia banget. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan pasar modal kita selalu dari tahun ke tahun one of the best in the region ya. Kita berapa kali dapat the best stock exchange in Southeast Asia dan sebagainya, dan indeks kita biasanya selalu di akhir tahun itu kinerjanya salah satu yang terbaik. Tapi sekarang karena memang lagi ada global lagi gonjang-ganjing ya, Amerika, kemudian kemarin kalau kita lihat di Amerika, Ben Bernanke mengumumkan bahwa kuantitatif easing-nya mungkin akan dikurangi atau dihilangkan, itu tanggal 22 Mei, besoknya langsung asing net sell semua gitu ya. Terus kemudian China dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor dari luar sebenarnya yang nggak ada apa-apa di Indonesia. Kalau kita lihat saham-saham yang fokus kepada domestic consumption, kemudian yang melayani benar-benar domestik, itu kalau kita lihat tidak terlalu severe atas pergolakan indeks yang terjadi saat ini. Jadi mungkin itu saya mau sharing sedikit, saya mau kasih update tentang pasar modal kita. Okay. Ini aja ya, sekilas aja Indonesia merupakan salah satu negara yang punya power luar biasa. Saya banyak menghadiri pertemuan-pertemuan bursa-bursa di dunia dan juga pertemuan ekonomi di dunia segala macam gitu ya. Sekarang Indonesia itu menjadi big player yang selalu dinantikan arahnya seperti apa. Kalau misalnya di kita ada ASEAN Linkage misalnya gitu, Indonesia ini digadang-gadang pokoknya harus ikut, harus ini gitu. Padahal kita masih fokus untuk pertumbuhan domestik kita ya. Tetapi they say that ASEAN without Indonesia is nothing. Karena penduduk kelas menengah kita yang sekitar 100 juta itu sama dengan jumlah penduduk di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bayangin betapa kekuatan ekonomi Indonesia itu luar biasa. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya ingin Bapak Ibu itu ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikutnya. Terus. Nah, ini the economic growth story of Indonesia. Kalau kita lihat dari tahun 2002 sampai 2012, memang pertumbuhan Indonesia tuh nggak pernah yang seperti China atau India ekstrim ke atas tapi kemudian bisa ekstrim ke bawah. Kita kalau dibilang rata-rata itu average pertumbuhan ekonomi kita tuh 5,58% ya. Kemudian GDP per kapita kalau kita lihat ya di tahun 2002 masih 925 US dollar per tahun per kapita, itu sampai mencapai ke angka naik ke 1900 ke 2000 itu butuh 6 sampai 7 tahun. Kemudian untuk dari 2000 mencapai ke 3000 cuma butuh 3 tahun. Artinya semakin pendek periode kita untuk menuju ke level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau tadi saya balik ke ekonomi growth tadi, kalau saya nggak ada datanya di sini, tetapi kalau kita lihat standar deviasi atau penyimpangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu standar deviasinya paling kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berikutnya. Nah, ini tadi yang dibilang Mbak Putu, Warren Buffett ya, sama tuanya Mak yang subur tapi beda banget nasibnya ya. Ini Chairman of Berkshire Hathaway. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak Saratoga ya Mas Andi ya. Ini satu perusahaan yang amin. Tapi kita semua doakan ya. Maksudnya ini adalah satu perusahaan yang memang mereka melakukan investasi di perusahaan-perusahaan lain. Dan beliau bilang, never invest in a business you cannot understand. Jadi jangan pernah beli sesuatu yang nggak mudeng gitu loh, apa sih gitu, cuman ikut-ikut rumor, itu nggak boleh ya. Jadi beli sesuatu kayak Pak Hendy misalnya jagoan di makanan gitu, beli mungkin saham-saham yang tepung atau saham-saham mungkin mie instan atau apa yang industri yang ngerti kira-kira domestic consumption-nya Indonesia seperti apa, ke depan bakal seperti apa yang kita ngerti bisnisnya. Only buy something that you'd be perfectly happy to hold it if the market shut down for 10 years. Ibaratnya gitu ya. Jadi kemarin terus terang kita ditanya juga sama petinggi-petinggi di negara ini, Mbak Putu ya, kalau misalnya pasar modal ini harga sahamnya turun gitu, apakah ekonomi Indonesia berhenti? Tentu jawabannya tidak seperti itu ya. Jadi kecuali kalau misalnya Astra tiba-tiba berhenti berproduksi, nah itu masalah. Tetapi kalau hanya naik turunnya harga di pasar modal,
apalagi itu bukan karena domestic driver, tetapi lebih dari global tentu saja. Selama kita yakin industri ini potensinya ke depan bagus dan kita yakin perusahaan ini di-manage dengan bagus, kita yakin tentu saja growth dari saham tersebut akan baik di masa yang akan datang. Next. Why invest in capital market nih pertanyaan? Apa sih saya mesti beli saham nih instead of saya nabung uang saya atau beli obligasi pemerintah misalnya ya. Ini kalau kita lihat dari tahun 2006 sampai 2012 kita 6 tahun ya. Kalau kita nabung itu rata-ratanya cuma 2,43% up and down ya di rata-rata. Kemudian didepositokan itu rata-rata sekitar 8,53. Kalau beli government bond itu bisa naik 8,8, tetapi kalau beli saham itu di rata-rata bisa returnnya kita lihat paling tinggi dari sisi jangka waktu 2006 sampai 2012. Yang mana yang bisa beat the inflation? Paling nggak itu dulu deh, kita ngomongin uang kita jangan sampai sebenarnya daya beli kita turun karena kita naruh uang yang nggak bisa beat the inflation. Ya. Next. Nah ini Indonesia Blue Chip Stock Performance ya. Ini pernah dengar MSCI ya. Dulu dimiliki Morgan Stanley, ini indeks ya. Tetapi sekarang mereka sudah independen. Mereka bikin indeks atas saham-saham blue chip di negara-negara di dunia. Ini membandingkan MSCI Blue Chip Indonesia. Blue Chip itu misalnya Astra, BRI, Mandiri, Telkom, apa seperti itu ya. Yang tadi saya bilang udah lama, track recordnya bagus, jelas, kinerjanya bagus seperti itu ya. Dibandingkan dengan saham-saham blue chip dunia diambil sedikit-sedikit. Kemudian emerging market, terus dibandingkan dengan negara BRIC ya. Kemudian bahkan dengan emas, Indonesia masih paling tinggi. Ini satu fakta yang ada ya. Next. Nah ini juga, Mbak Putu saya waktunya berapa lama ya? Masih bisa 5 menit lagi. 5 menit ya. Ibu-ibu biasa sekali ngomong nggak bisa berhenti. Untung suami saya di rumah mau dengerin. Jadi ini adalah nilai angka statistik yang ada di Bursa Efek Indonesia dari mulai saya mau sharing angka dari volumenya, value, frekuensi dan kapitalisasi pasar. Kalau kita lihat sekarang nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia sudah hampir 7 triliun ya. Kalau kita lihat di 2006 masih 1.800 triliun, bahkan di sebelum-sebelumnya lebih kecil daripada itu. Ini ya di value. Tetapi kalau kita lihat 7 triliun tuh gede apa kecil sih gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya bang kayaknya udah gede banget. Satu hari 7 triliun. Duitnya kayak apa sih? Kita susah juga bayangin ya. Tetapi kalau kita lihat di bursa Hong Kong misalnya, itu satu hari kalau ekuivalen dengan nilai rupiah itu sekitar 80 triliun per hari. Jadi room to grow dari pasar modal kita tuh masih sangat tinggi. Kemudian kapitalisasi pasar kita kemarin waktu indeks lagi bagus pernah mencapai di angka 5.200 triliun. Ini karena lagi turun marketnya, maka kapitalisasi pasar kita juga turun 4.500 triliun. Nah ini sekitar mungkin 40%-an dari GDP kita. Kalau di Singapura, Malaysia dan sebagainya itu kapitalisasi pasar di pasar modalnya itu udah lebih dari 100% dari GDP-nya. Jadi again saya bilang room to grow capital market kita masih sangat tinggi. Nah ini investasi di pasar modal itu ada up and down ya. Sama kayak sama pasangan kita kan, hari-hari nggak mungkin dia nice terus kan, nggak mungkin senyum, terus pasti ada marahnya, pasti ada nyebelinnya. Terus tapi kan kita lihat orang itu in general seperti apa. Itu sama dengan kalau kita investasi. Yang penting tren kedepannya itu seperti apa. Saya ketawa ya, nggak boleh ya. Spouse kita dibilang investment kita. Jadi itu bisa up and down seperti ini. Tapi kalau kita harus lihat trennya seperti apa. Nanti juga kalau ada pertanyaan year of pemilu seperti apa ya. Nah, nanti saya bisa jawab kalau ada yang nanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat trennya seperti apa, pasar modal kita luar biasa naikannya. Tapi hari-hari ini kan dilihat misalnya contohnya 2000 ke 2008 cuma seuper gini ya, cuma 1 senti mungkin di situ ya. Tapi ini kan hari-harinya naik turun. Jadi yang penting kita tahu apa yang kita beli, trennya ke depan seperti apa, bisnisnya seperti apa, manajemennya seperti apa. Kita harus yakin bahwa investasi kita memang prospeknya bagus. Gitu. Nah ini adalah return di pasar modal ya. Kita pernah turun di 2008, ini waktu global financial crisis.
Tapi sebetulnya di emiten-emiten kita, underlying kita semua adalah kinerja dari emiten-emiten kita seperti kinerjanya Pak Sandi dan teman-teman gitu ya. Itu kita waktu itu cuma turun 30%, jadi ada discrepancy sekitar 20%. Nah itu the next year kita bisa naik hampir 90%. Investasi di mana yang bisa menghasilkan seperti itu. Kemudian 2011 juga waktu Yunani krisis dan sebagainya kita masih bisa tumbuh 3%. 2012 kita 12% dan 2013 kita kemarin turun ya sampai ke 4% year to date. Ini juga indeks saham-saham di Indonesia dibandingkan dengan saham-saham di dunia, emerging market dan di BRIC, Brasil, Rusia, India, China, kita masih kinerja kita paling tinggi. Ini juga tadi blue chip. Nah ini adalah contoh-contoh blue chip saham di Indonesia, Astra International, tadi milik keluarga Surya Jaya tadi ya di awalnya, tapi mereka bisa mengkopartikan dan perusahaan tetap eksis melampaui misalnya krisis tahun 98 dan sebagainya. Nggak banyak perusahaan bisa survive melewati gelombang krisis yang waktu itu terjadi ya. Kemudian Indofood, Unilever, Kalbe Pharma, MSCI Indonesia, kita lihat Astra saat ini masih paling tinggi, kemudian Kalbe sempat paling tinggi ketika krisis kemarin. Mungkin karena lagi banyak krisis, orang banyak makan obat ya. Jadinya dia tiba-tiba nilainya bagus. Nah, ini sayangnya Bapak Ibu saya mau sharing juga, jumlah investor di pasar modal kita itu yang asing versus domestik itu sekarang kepemilikan saham masih didominasi oleh investor asing. Jadi sekitar hampir 60% itu masih dimiliki oleh asing. Kenapa kami rajin bersosialisasi ke daerah-daerah? Karena kami ingin lebih banyak masyarakat Indonesia menjadi investor di pasar modal. Kepentingan buat kami apa? Kepentingan buat kami karena ketika pasar modal kita itu banyak didominasi oleh investor domestik, ketika terjadi gonjang-ganjing di Amerika, di China, stay, investor lokal stay, gitu. Karena kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan pasar modal lokalnya, mereka memang harus pergi karena memang mereka rebalancing posisi mereka di negaranya dan sebagainya, seperti itu. Tetapi kami juga selain itu kita ingin manisnya kue pasar modal tuh yang dinikmati oleh orang Indonesia sendiri gitu ya. Jadi itulah kenapa kita melakukan sosialisasi supaya lebih banyak lagi investor domestik yang main di pasar modal sendiri. Baik. Ini mungkin saya sampai di situ aja Mbak ya, karena masih banyak sekali nanti saya yakin Bapak Ibu sini lebih pengen dengerin Pak Sandi bicara nih. Oke, saya cukup di situ aja, nanti saya welcome kalau ada Q&A ya, tapi saya ingat kata-kata yang bagus tuh ya, nggak perlu kaya untuk berinvestasi di pasar modal ya, tetapi untuk menjadi kaya harus menjadi investor di pasar modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berikan terima kasih. Tadi mungkin dia sudah menjelaskan cukup panjang lebar tentang manfaat investasi di pasar modal. Tadi kaitannya dengan inflasi. Dengan inflasi yang tinggi kita cukup puas nggak sih misalnya menyimpan uang di tabungan misalnya. Nah mungkin untuk sedikit memberikan ilustrasi, boleh nggak saya bikin permainan sekali lagi dikit aja, boleh ya? Ada yang bawa pulpen kan ya? Pada bawa kertas ya? Ini soalnya kayaknya masih muda-muda nih, jadi kayaknya asik mengingatkan gini. Yang bawa kertas, atau kalau nggak bawa kertas dibayangin aja di depannya. Coba bikin garis lurus horizontal. Nah garis lurusnya itu dibagi 3, ujung, tengah, belakang. Nah ujung yang depan itu umur sekarang. Berapa rata-rata sih umurnya di sini ya? Terus yang tengah itu umur mau pensiun umur berapa? 55 lah ya, rata-rata orang Indonesia. Sekarang kan mau bekerja, mau usaha 55. Terus yang ujung paling kanannya taruh meninggalnya umur berapa? Boleh kita meninggalnya mau umur 80 aja deh. Kalau menurut survei sih katanya rata-rata kalau usia laki-laki 65 tahun, perempuan 67 tahun, lebih lama perempuan 2 tahun. Bener gak sih? Oh, atau kita ambil 70 deh ya. 70 coba. Sekarang rata-rata umur mungkin berapa sih? 35 lah ya? Oh enggak. Oh 30. Nah sekarang kita coba hitung ringan aja. 55 sampai 70 itu kita udah pensiun kan kalau yang kerja. Itu berapa tahun? Sisa umur 15. Nah berarti kita harus berpikir untuk nanti 15 tahun itu kita punya uang dari mana? Sementara kita tidak lagi bekerja 15 tahun ya. Nah
Sebutlah, berapa sih pengeluaran per bulan sekarang rata-rata? Berapa? 5 juta? 10 juta? Mau bikin aja, angka berapa aja suka-suka. Berapa coba, ini cuma memberikan ilustrasi. 5, 10 deh, gedean dikit. Boleh ya? 10 juta misalnya ya. 10 juta per bulan. Sekarang dikali, tadi kan 15 tahun ya. 10 dikali 15 dikali 12 berapa? Ayo, 1,8 miliar, bener nggak? 1,5, 1,8 ya, 1,8 miliar. Itu harus disiapkan pada saat sekarang kita masih bekerja, bener nggak? Sekarang misalnya 35 lah biar gampang ya. 35 sampai 55 berapa? 20 kan? Ini biar gampang hitung aja. Anggap aja 35 semua di sini ya. Yang 40 juga berasa 35 aja. 20. Nah sekarang 1,8 itu harus disiapkan kan. Sekarang dibagi 1,8 dibagi 20 dibagi 12. Berapa? Siapa yang jago hitung? 1,8 dibagi 20 dibagi 12. 7,5 juta. Kalau nggak salah ya. Nah udah pada nyiapin belum 7,5 juta sebulan sekarang untuk nanti membiayai masa pensiun? Udah belum? Anggap aja udah ya, 7,5 juta sebulan kan selama 20 tahun. Anggap udah, misalnya siapa jawab yang punya Baba Raffi pasti bilang udah saya udah punya 7,5 juta, gitu kan? Itu harus disisihkan selama 20 tahun. Tapi yang 10 juta yang tadi saya bilang pada saat pensiun itu kan nilai sekarang. Sementara tadi Ibu Kiki sudah menyampaikan inflasi tiap tahun berapa rata-rata? Sebutlah rata-rata kita 6% ya, 5,5% ya, 5,9% rata-rata. Itu berarti kalau kita hanya naruh uang 7,5 juta, kita taruh di bawah bantal misalnya 7,5 juta sebulan, 7,5 juta biar pensiun dapat gitu kan. Itu nanti pada saat pensiun nilainya tidak lagi seperti 10 juta sekarang gitu. Atau gini, enggak, saya nggak naruh bawah bantal kok gitu, saya naruh di bank. Bunga deposito berapa sekarang? 4% kan, dipotong pajak, inflasinya 6%, hilang lagi uang kita, nggak bisa kita jalan-jalan tua nanti kan. Gitu. Nah itulah sebetulnya kita harus mencari produk investasi yang bisa menutupi inflasi itu, gitu. Dan sebetulnya kalau ditanya kapan mulai berinvestasi, ya sekarang. Karena sekarang tadi kan umur 35 tahun harus nyisihin 7,5 juta untuk gaya hidup tidak berubah kan. Gak mau dong tua tiba-tiba gak lagi bisa jalan-jalan ke mall. Asik dong tua masih bisa berkeliling ya kan. Nah jadi carilah produk investasi yang bisa membuat kita tetap bisa menikmati hidup. Tua itu kadang-kadang gini, tua mungkin kita tidak lagi perlu terlalu banyak beli baju model baru misalnya. Tapi kan alangkah baiknya kita juga pengen tua misalnya, bisa menyisihkan uang untuk amal misalnya kan, untuk nabung untuk akhirat gitu misalnya. Jadi inilah fungsinya keberadaan pasar modal itu adalah tempat untuk berinvestasi dan mencari return yang lebih optimal untuk membiayai kebutuhan jangka panjang. Tadi juga Ibu Kiki memberikan ilustrasi komparasi kan antara berapa inflasi, berapa suku bunga rata-rata, berapa return rata-rata, dan itu kan dilihatnya tidak 1 tahun 2 tahun, itu dilihat dalam jangka waktu panjang 6 tahun ke belakang tadi ya yang Ibu Kiki sampaikan buat contoh. Jadi berinvestasi di pasar modal itu yang kata kuncinya adalah berinvestasi jangka panjang. Tadi 29% rata-rata return saham itu dalam 6 tahun. Tapi coba beli di 2008 ke 2009 ya, wah nangis semua, minus 50%, udah pada nggak mau ke pasar modal lagi pasti. Tapi untungnya orang Indonesia cepat lupa ya. Jadi begitu untung lagi, masuk lagi ke pasar modal. Gitu. Jadi sebetulnya saya tadi hanya coba menyimpulkan bahwa pasar modal adalah sarana investasi untuk kita menghasilkan return yang optimal atas aset yang kita miliki, atas dana yang kita miliki. Nah, sekarang saatnya kita dengerin komentar dari idola kita. Jadi Pak Sandi nanti akan bercerita juga. Jadi tadi pasti rekan-rekan udah tahu semua lah ya. Selain Pak Sandi itu membangun bisnis ya, Saratoga Group, Saratoga Investment yang hari ini go public ya. Sebenarnya saya kagum ya, karena orang-orang seperti Pak Sandi adalah orang-orang yang cukup langka gitu dan harus lebih banyak
diperbanyak sebetulnya karena di copy, di cloning harusnya kayaknya ya. Nah semoga teman-teman yang ada di sini bisa segera mengcloning gitu. Jadi bagaimana sosok Pak Sandi itu kalau untuk perusahaan bisa melihat mana perusahaan yang punya prospek bagus untuk dikembangkan dan ke depan value-nya bisa akan meningkat. Tapi juga sebagai individu tentu Pak Sandi juga punya perspektif juga ya mengenai investasi. Itu yang kita coba pengen gali kan, bagaimana sih Pak Sandi itu mempersiapkan masa depannya gitu ya, dan supaya bisa tetap jadi idola, itu nggak ada hubungan padahal ya. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Mbak Putu, Mbak Kiki. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang bisa kumpul di sini. Ada kawan-kawan Asad, bahkan ada Mas Hendy, Mas Ardanta, ada Pak Bambang. Tadi Mbak Kiki bilang bahwa sebagai kita manusia, kita berinvestasi di pasangan kita kan. Berarti investor yang paling pintar di sini adalah istri saya mungkin. Karena waktu dulu dia investasi di saya nggak punya apa-apa dulu, dan ya nanti kita cerita sedikit flashback ya di tahun 97 awalnya waktu dia memutuskan investasi. Saya nikah di tahun 96, dia melihatnya benar-benar 10, 15, 20 tahun ke depan. Karena kalau dibanding sama calon-calon suami yang lain, mungkin saya yang mungkin posisi belum menjadi blue chip ya, belum menjadi blue chip dan malah cenderung agak red chip mungkin, agak gondrong, kribo, kurus, naik mobilnya nggak bisa dibanggakan gitu dulu, dan dia melihat mungkin sama seperti investasi jangka panjang. Jadi untuk yang single di sini ada beberapa yang single di sana. Saya lihat juga kalau berinvestasi itu jangan sekarangnya cakep terus 5 tahun setelah ini jadi peot, terus nggak punya uang, malah ngerepotin. Dan kalau kata Mbak Kiki, perempuan banyak bicara-bicara di rumah, itu juga pintar-pintar kalau istri bicara itu dengerin, karena rata-rata kalau kita nggak dengerin besoknya kita disumpahin. Dan istri yang galak itu biasanya suaminya baik-baik biasanya. Ini saya bukan hanya anggota tapi juga ketua Ikatan Suami Takut Istri. Nanti suami saya daftar ya. Suaminya Mbak Kiki belum daftar. Udah member ya. Nanti kami coba solid. Ya, kita akan kirim Mas Billy dari belakang untuk suami. Saya ingin sedikit sharing tentang investment insights. Tadi sebetulnya banyak sekali slides-nya Mbak Kiki yang belum sempat tertampilkan. Nanti kalau boleh panitia di-sharing aja sama teman-teman yang bisa leave the email address, karena menurut saya bagus banget itu dan menunjukkan data-data yang sangat penting. Nah, tapi saya ingin sedikit cerita mengenai tentunya berinvestasi bagaimana dari kacamata saya sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur, karena di sini juga banyak entrepreneur yang lain seperti Mas Hendy dan entrepreneur yang lain, Mas Asad, yang juga bukan hanya calon investor pasar modal, tapi dia pada suatu saat akan memikirkan perusahaan yang dia kelola ini kapan saatnya masuk pasar modal dan kapan waktu yang tentunya tepat untuk melantai bursakan perusahaan-perusahaan yang didirikan. Seperti kita tahu ada cerita waktu di tahun 97-98 di mana keadaan ekonomi Indonesia sangat gonjang-ganjing diakibatkan oleh Asian Financial Crisis. Itu juga menjadi satu saat, makanya kalau kita melihat di sini macroeconomic environment daripada kita, kalau dilihat tahun 97
di sini 97 itu kan kita kontraksi ekonomi begitu signifikan sehingga GDP per kapita kita itu turun dan pertumbuhan ekonomi kita itu minus 13%. Ini 97 di sini titik awal, 97-98 titik awal saya di PHK dan kembali ke Indonesia. Tesis pertama, waktu dulu kembali, kalau saya cerita tentang entrepreneurship dan mungkin ada beberapa yang pernah lihat sesi saya waktu saya menjadi entrepreneurship itu banyak yang dipersingkat ya. Tapi angka ini adalah angka yang kita lihat bahwa dulu memulai usaha, kalau misalnya ngelihatnya cuma 1-2 tahun ke depan, nggak memiliki suatu ketertarikan dalam makroekonomi. Tapi kita waktu itu tesisnya bahwa Indonesia ekonomi terbesar dari segi size di Asia Tenggara dan pertumbuhan populasinya meningkat. Pada satu saat kita akan keluar dari krisis. Nah makanya sekali lagi investasi itu juga jangan melihat 1-2-3 tahun ke depan, tapi lihatnya seperti tadi Warren Buffett 10 tahun. Kalau kami waktu itu melihatnya terus terang nggak sampai 10 tahun, tapi lebih 5 tahun setelah krisis 97-98 itu Indonesia akan ada di posisi di mana. Jadi terlihat bahwa 15 tahun terakhir semenjak Saratoga didirikan tahun 98 sampai sekarang ini adalah pertumbuhan GDP per kapita di Indonesia. Waktu kami mulai usaha, GDP per kapita kita $500. Dan ada yang bilang waktu itu seorang ekonomis bahwa GDP yang tumbuh dengan mulainya $500 dan demokrasi yang seperti di Indonesia ini akan mengakibatkan Indonesia balkanisasi dan Indonesia tidak akan eksis. Tapi ternyata kebalikannya, bahwa Indonesia tumbuh terus dari 600 sampai sekarang hampir 4.000 dan juga pertumbuhan kelas menengahnya tinggi. Apa yang mensupport pertumbuhan ekonomi Indonesia? Nah di sini dilihat nanti dari sektornya, bahwa Indonesia itu supported karena predominantly young population. Lebih dari 50% daripada populasi Indonesia itu di bawah usia 30 tahun, berarti kan usia yang produktif. Sedangkan negara-negara lain yang disebut sebagai fenomena Cina dan India tidak memiliki ini nih, young population ini. Consuming class, nah, teman-teman yang bergerak di bidang konsumen melihat bahwa jumlah rakyat Indonesia yang bisa mengkonsumsi itu meningkat dari 2010 di 45 juta, diprediksi di 2020 85 juta. Sebelum dari sini angkanya ada di sekitar 10 jutaan. Berarti semua investasi yang bergerak di konsumer juga akan meningkat. Dan jumlahnya tingginya jumlah investasi. Jadi waktu Saratoga pertama dimulai ini adalah matriks pertama yang saya mungkin sekarang banyak disimplify kalau saya bicara, tapi ini angka yang benar-benar kita dalami dulu waktu 97-98 memulai. Nah tapi di Indonesia itu investasi nggak gampang gitu loh. Ini yang sayangnya belum berhasil kita perbaiki setelah reformasi, yaitu corporate governance Indonesia itu masih rendah. Posisinya 37, bukan dari 100 tapi dari 39. Jadi kita 2 dari bawah gitu loh. Dari segi daya saing Indonesia ada di papan tengah. Dari segi, nah ini pemerintah nih, ini mumpung ada pemerintah di sini. Pemerintah di sini ternyata bukan tugasnya memfasilitasi dunia usaha, tapi justru membebani dunia usaha. Kita ada di posisi ke-48 dari segi tugas pemerintah yang mestinya memfasilitasi dunia usaha justru memberatkan dunia usaha. Skornya kita 3,7. Dan transparansi dari segi policy making itu sangat rendah. Jadi Indonesia ada di posisi 82. Pemerintah kalau membuat kebijakan itu tidak bisa dimengerti secara transparan bagaimana dampaknya kepada dunia usaha. Jadi tesis kami juga setelah melihat makronya, tapi keadaan seperti ini di lapangan, berarti investasi di Indonesia itu harus memiliki partner yang baik. Nggak bisa kita sendiri nanganin. Nah ini saya bermitra sama Pak Edwin di Saratoga, di tempat lain juga bermitra, dan Saratoga selama menjalankan usahanya juga bermitra dengan orang-orang lain. Nah ini adalah drivers daripada Indonesian Economic Growth. Tadi Mbak Kiki buka lagi bahwa perusahaan-perusahaannya, tapi yang paling pertama ini adalah sumber daya alam. Ya sekarang nggak menarik, tapi waktu dulu kita melihat tesisnya sumber daya alam
adalah suatu sektor yang menarik. Dan sampai saat ini, walaupun harga lagi pada turun komoditas, kita melihat bahwa karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah, tetap akan menjadi daya tarik yang menarik. Energi dan pangan itu lahirnya dari sumber daya alam. Selama manusia hidup, tetap akan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi energi dan pangan. Nah, ini dihasilkan oleh natural resources. Kedua, ini adalah weakest link daripada Indonesia, infrastruktur. Lihat teman-teman, sektor di bidang infrastruktur. Semuanya hampir tidak terbangun 15 tahun yang terakhir. Mulai dari listrik, jalan, kalau sekarang average speed daripada kendaraan di Jakarta sekarang di bawah 10 km per jam. Ini teman-teman kita banyak dari komunitas berlari di sini larinya lebih tinggi dari 10 km per jam. Dan istri saya sekarang juga sudah menembus 1 jam 20 menit untuk 10K. Jadi dia berlari lebih kencang dari orang naik mobil dari rumahnya ke kantor sekarang. Nah ini karena ketidakhadirannya infrastruktur. Nah ini adalah drivers bahwa ke depan bisnis yang bergerak di infrastruktur ini akan meningkat. Berikutnya ini yang sekarang sudah menjadi fenomena consumers. Nah, consumers ini mulai dari kuliner, makanan, minuman, Mbak Raffi tadi, kepada perbankan, retail, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan konsumer ini akan mewarnai pertumbuhan daripada perekonomian Indonesia ke depan. Jadi kalau memilih dunia usaha, lihat aja 3 sektor ini karena ini adalah drivers daripada Indonesian economic growth. Angka-angkanya menunjukkan seperti ini. Kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan, investasi di 3 bidang ini asal dilakukan dengan tepat dan benar akan menghasilkan keuntungan yang sangat-sangat signifikan. Nah ini saya ingin closing. Tadi saya bicara ini adalah unique investment opportunity. Jangan melihat sekarang investasi di Indonesia per hari ini atau kuartal per kuartal, tapi kita melihat apa visi daripada sebuah perusahaan melantai, misinya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana corporate filosofinya, apa strateginya dan lain-lain. Tadi Warren Buffett bilang jangan invest di sesuatu yang Anda tidak kenal. Jadi kalau mau melakukan investasi, make sure bahwa kita mengenali bisnis model daripada perusahaan tersebut dan di mana value, karena ujungnya itu adalah value. Nah itu value-nya bagaimana kita bisa create. Saya sedikit mungkin share ada 3, sebetulnya ada lebih dari 15 perusahaan di bawah grup kami, tapi ada 3 contoh kami melakukan unlocking values. Pertama yang di natural resources, tadi saya cerita tentang natural resources. Waktu pertama kita bikin bisnis bahwa investasi di batu bara itu akan menguntungkan di tahun 2001, semua orang bilang, you're crazy. Semua meninggalkan batu bara. Batu bara is a sunset industry. Nobody wants to invest in batu bara. Kenapa sekarang? Karena orang-orang sudah meninggalkan batu bara masuk ke sektor-sektor yang lebih seksi waktu itu. Itu di tahun 2001. Tapi kita melihat bahwa setelah keluar krisis, Indonesia dan Asia akan membutuhkan energi yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Akhirnya kami melakukan pertama investasi, walaupun intinya orang memberikan tanda tanya banyak. Seperti hari ini juga kami melantai, semua bertanya, tadi wartawan menghujani pertanyaan, kenapa dipaksakan listing sekarang? Saya bilang, saya nggak bisa jawab sekarang. Sini 18 bulan dari sekarang atau 3 tahun dari sekarang. Dulu juga saya bilang gitu sama para investor yang menginvestasikan bersama-sama kita. Kenapa investasi batu bara? Kita bilang yakin. Saya yakin bahwa batu bara di tahun 2004-2005 ke depan, karena kita bicara 3-5 tahun, akan menjadi investasi yang dibutuhkan. Karena sumber energi yang paling mudah dan paling bisa dikelola dengan cepat adalah batu bara. Yang lain akan sulit. Saya bilang, dalam keadaan topografi Indonesia akan sulit. Ini yang paling cepat. Akhirnya setelah kita berinvestasi dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun, nilai investasi yang kita tanamkan di awal tahun 2000 meningkat lebih dari 9 kali lipat. Jadi ini DNA sintesa daripada cerita natural resources kita. Bagaimana kita pertama kali meyakini dan mulai berinvestasi. Infrastruktur, waktu itu kita awalnya ingin masuk ke dalam bidang infrastruktur telekomunikasi, tapi ternyata nggak bisa karena perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang seperti Telkom, Indosat, dan lain-lain itu sudah terlalu besar dan terlalu mahal. Sebuah perusahaan seperti Saratoga, bagaimana caranya tumbuh, berinvestasi dari kecil dan bisa bertumbuh dengan besar. Akhirnya kita
melihat peluang di jasa penyewaan menara. Kita mulai dari 7 tower, dan waktu itu mungkin juga diketawain sama teman-teman. So another lessons of investments, kalau ada orang ketawa jangan marah, tapi ingat namanya. Nah itu kita juga begitu, waktu investasi 7 tower dia bilang ya Sandi udah jadi ini turun lagi ke bawah mulai dari yang kecil. Akhirnya kita mulai, tapi saya yakin bahwa ini perusahaan kalau dikelola dengan baik, dengan profesionalisme yang tinggi akan tumbuh. Hari ini 7 tower tersebut sudah menjadi lebih dari 8.500 tower dan nilai yang kita investasikan naik 8,6 kali lipat daripada waktu kami mulai investasi di pertengahan tahun 2000. Ini juga contoh kasus di mana kita melihat investment itu medium to long term. Contoh terakhir yang consumer. Kita belum selaki Pak Hendy dan teman-teman yang punya bisnis di kuliner, tapi kita ada satu bisnis di bidang consumer yaitu consumer otomotif. Itu perusahaannya adalah MPM yang mendistribusikan motor dan oli untuk motor dan juga penyewaan mobil. Nah ini MPM ini kita investasikan 3 tahun yang lalu, dan dalam jangka waktu 3 tahun karena pengelolaan yang serius dan kita fokuskan bisnisnya, kita kembangkan bisnisnya, baru saja melantai di bursa bulan lalu mendahului kita, dan nilai investasi yang kita tanamkan itu naik hampir 3 kali lipat. Nah ini bukti daripada kalau kita memiliki konsistensi dan memiliki suatu keyakinan bahwa 3 struktur ekonomi ini akan menjadi driver daripada ekonomi Indonesia ke depan, dan 3 perusahaan yang selama ini menjadi tentunya core dan manajemen itu bisa ditingkatkan melalui good corporate governance, melalui transparansi, melalui kemampuan mereka untuk mengeksekusi business plan. Investasi yang akan kita tanamkan akan tentunya berhasil mencetak gain yang sangat signifikan. Ini yang sekarang kita kemas dalam cerita tentang Saratoga, karena banyak investasi ini sekarang sudah listed, tapi masih banyak lagi yang belum listed yang di bawah grup kami. Jadi kita terus melakukan kerja keras. Apa yang kita lakukan ini adalah aktif. Kita setiap kali berinvestasi nggak pernah pasif menunggu dividen, tapi kita terus pertanyaannya tiap hari kepada CEO-nya, what have you done? How much growth? Berapa motor yang sudah dijual bulan ini? Kalau untuk tower berapa pertumbuhannya? Ada mungkin sekarang lagi down mengenai harga batu bara, tapi dari segi produksi mereka meningkat terus. Waktu kami pertama investasi 11 juta metric ton, produksinya hari ini sudah mencapai 55 juta. Ini adalah simple aja bar chart di mana pertumbuhan daripada nilai aset kami sudah 3 kali lipat. Banyak pertanyaan, apakah setelah listing hari ini kita bisa bertumbuh? Ya tentunya kita yakin bahwa walaupun history will not be a good judgment for future reference, tapi kita yakin ini adalah trajektori 5 tahun kita terakhir, dan kita bisa bertumbuh dengan sesuatu yang sama. Kemana kita akan melangkah? Ini adalah pohon bisnis kami, 15 lebih perusahaan yang bergerak di sektor-sektor, tapi kami disiplin, yaitu ada di vertikal natural resources, ada di vertikal infrastruktur, dan ada di vertikal consumer. Jadi kalau ada yang dari sini yang ingin mengembangkan bersama kami, konsep kami kemitraan. Gak pernah kami mengambil alih perusahaan terus kita kembangkan sendiri, tapi kita selalu mengajak mitra. Jadi misalnya kita kembangkan di NPM, yang manajemen dari NPM kita gandeng menjadi equity partner, juga sama manajemen di tower bersama kita gandeng menjadi equity partner. Di jalan tol, di lintas marga Sedaya, Cikampek Palimanan kita menggandeng mitra dari Malaysia, dan hampir semua cerita-cerita ini selain berbisnis juga kan yang paling penting juga bersilaturahim. Jadi kita makin banyak teman, makin banyak ide-ide yang kita bisa kembangkan untuk mengembangkan perusahaan ke depan. Jadi itu mungkin sharing daripada saya. Tadi ada satu slide yang sangat menarik bahwa Warren Buffett itu juga invest, dan salah satu yang dia tanamkan adalah don't put all your eggs in one basket. Jadi kalau berinvestasi itu mungkin kita harus betul-betul hati-hati, apalagi pasar bergejolak sekarang. Kita harus mengerti betul apa yang kita investasi, dan secara fundamental itu bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi nggak pernah beli saham atau beli instrumen itu berdasarkan sentimen, tapi berdasarkan fundamental. Itu yang saya percaya. Dan kenali bisnis yang kalian masuk. Jadi misalnya bisnisnya itu ada di berbagai sektor, make sure sektor itu kalian mengerti dengan baik. Make sure juga bahwa fundamental dan manajemen dari perusahaan itu adalah manajemen yang mumpuni. Karena walaupun sektornya bagus, walaupun perusahaannya bagus, tapi kalau manajemennya nggak memiliki kompetensi dan tidak memiliki karakter yang bagus, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang akhirnya salah kelola. Kami 15 tahun lalu memulai ini dengan zero. Saya ingat banget berangkat kantor suka diselipin uang di amplop oleh orang tua saya. Hari ini ibu saya yang tadi hadir juga dia terharu juga dia ingetin, karena 15 tahun yang lalu saya nggak punya, pulang ke Indonesia nggak punya mobil, nggak punya apa, dianterin oleh orang tua, tinggal di rumah orang tua, dan mulainya juga dari zero. Jadi saya yakin kalau kita punya satu konsep yang bagus dan kita percaya long term vision, kalian juga akan mampu bikin Saratoga yang lain, insya Allah. Terima kasih sharingnya, sedikit lewat waktu, tapi nanti dikupas lagi oleh Pak Putu. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong aplausnya. Jadi ini sudah menarik sekali. Jadi Pak Sandi sudah mengupas bagaimana kisah berinvestasi di awal yang tadi dari zero ya. From zero to hero, from zero to idola. Itu lagi. Jadi tadi sebetulnya tips dari Pak Sandi itu yang pertama adalah diversifikasi. Jadi jangan juga terfokus pada satu jenis bisnis. Tadi Pak Sandi punya 3 pilar ya. Yang pertama tadi resource base, yang kedua tadi infrastruktur, dan yang ketiga tadi sektor konsumsi. Itu sebetulnya sudah diversifikasi ya Pak Sandi ya. Dan yang kedua, kenali bisnisnya. Tadi juga Ibu Kiki juga sampaikan, yang paling simple, kayak misalnya kalau sudah mulai tergerak berinvestasi di pasar modal, misalnya pilih saham, pilih apa, yang paling simple adalah yang paling dikenal. Tidak hanya kenali perusahaannya, cari tahu manajemennya. Mungkin nggak kenal manajemennya, tapi kan sekarang informasi makin gampang. Cari tahu siapa manajemennya, siapa ownernya, siapa pengendali perusahaannya. Dan juga lihat fundamental, karena sebetulnya di pasar modal itu ada dua tipe investor, ya kan Bu Kiki ya. Ada investor yang seperti Warren Buffett. Mungkin kalau untuk yang investor jangka panjang, kita berorientasinya Warren Buffett aja deh, jangka panjang. Tapi ada juga tipe yang risk taker tadi, yang player istilahnya, yang dia teknikal, jadi hanya melihat momentum naik turunnya saham. Tapi nggak banyak orang-orang yang bisa beruntung seperti itu. Benar-benar harus tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar. Ruginya pun banyak. Ada sih tokohnya namanya salah satu Nicholas Darvas. Kalau mau aliran Darvas boleh aja sih. Tapi benar-benar harus benar-benar memahami dan tahu risikonya. Karena risiko berinvestasi itu sangat besar. Dan yang perlu diingat mungkin tadi seperti Pak Sandi katakan, sebetulnya setiap orang bisa sukses, bisa membangun Saratoga berikutnya. Kalaupun tidak bisa berinvestasi secara langsung di perusahaan, misalnya bisa mencari perusahaan mana yang punya prospek bagus sesuai tadi sektor-sektor yang jadi kekuatan Indonesia. Nah, yang lain pun sebetulnya bisa berinvestasi secara tidak langsung dengan membeli saham. Jadi kalau tadi Pak Sandi cerita, misalnya contoh Tawar Bersama tadi ya, salah satu perusahaan di bawah Saratoga. Dia itu keuntungannya udah 8,6 kali ya, 8,6 kali. Itu terefleksi dari harga sahamnya sebetulnya. Jadi harga saham yang tercatat di bursa itu pertumbuhannya mencerminkan fundamental perusahaan itu. Jadi yang tidak bisa beli perusahaan langsung nggak usah khawatir, beli aja sahamnya di bursa, lihat fundamentalnya, pertumbuhannya ya sama seperti itu. Juga misalnya kayak tadi consumer good yang 3 kali lipat NPM itu pasti kalau misalnya, karena baru go public bulan lalu aja, tapi kalau misalnya go public dari 3 tahun yang lalu, yang beli saham NPM pun pasti 3 kali lipat keuntungannya. Jadi sebetulnya pasar modal ini memang sarana untuk bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak harus pengusaha seperti Pak Sandi yang bisa langsung membeli perusahaan, tapi siapapun bisa ikut menikmati keuntungan perusahaan yang dikembangkan oleh orang-orang seperti Pak Sandi dan teman-teman. Nah, mungkin kita buka pertanyaan ya. Ada yang kayaknya udah banyak yang bertanya.
Oke, mungkin 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari depan deh. Depan ada mic-nya. Nanti tolong sebutkan nama siapa. Selamat siang semuanya. Nama saya Maidani. Usia saya 25 tahun dan saya sudah 2 tahun bekerja. Sebelumnya saya hanya membuka semacam deposito dan tabungan. Baru tahun ini baru terpikir untuk investasi yang menghasilkan return yang lebih besar daripada inflasi tentunya. Lagi banyak searching sih. Apa ya, maksud saya kan banyak juga produk seperti ada emas, kemudian ada reksadana, kemudian ada juga ini saham langsung gitu ya. Yang mau saya tanyakan pertama, sebenarnya ketika investasi itu dalam jangka yang sangat panjang, mungkin di atas 10 tahun atau 20 tahun, maksudnya sekarang usia saya masih 25 tahun, mungkin kalau sampai pensiun masih 30 tahun lagi gitu, itu akan lebih menguntungkan berinvestasi di pasar saham atau emas gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau untuk berinvestasi di saham langsung, apakah bisa individual seperti saya? Lalu minimumnya berapa ya? Soalnya kalau selama ini saya tahu kan harus melalui, maksudnya lebih banyak melalui reksadana. Ada reksadana saham, juga reksadana pasar uang dan sebagainya. Untuk mengenai investasi langsung di pasar saham ini saya belum banyak tahu informasinya seperti itu. Kemudian yang akan bisa belinya di mana atau sebagaimana. Ya, terima kasih. Maidani. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini dulu ya, kita langsung atau satu aja. Oke. Mungkin lebih banyak Mbak Maida ya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Saat ini usia 25 tahun, udah invest di deposito. Oke, deposito atau tabungan. Ini saya sambil berdiri ya, ini tadi saya sampaikan Mbak ya, kalau di ini apa angka sesungguhnya ya, ada dari perbandingan dari kalau kita taruh di tabungan saja, taruh di deposito atau beli obligasi pemerintah ya, atau beli saham. Kalau dari angka ini tentu kita bisa lihat bahwa perbandingannya kalau di tabungan aja penghasilannya sekitar 2,5%, kalau di deposito bisa 8,5%, government bond bisa 8,8%, di saham bisa 30%. Nah kalau emas coba tahu. Nah ini adalah perbandingan ini indeks Mbak ya, pergerakan harga dari saham-saham di Bursa Efek Indonesia maupun itu indeks emas. Harga emas ini indeks yang mengeluarkan bukan Bursa Efek Indonesia tetapi MSCI, index provider. Jadi lembaga independen yang kita bisa bandingkan bahwa kalau Mbak lihat dari 10 tahun period ya, itu kita bisa lihat bahwa investasi di saham itu jauh lebih menguntungkan daripada di emas ya. Kalau kita lihat saat ini emas juga harganya juga lagi turun banget ya. Ini perbandingan adalah kalau belanja saham-saham yang bagus tadi di Bursa Efek di pasar modal Indonesia, terus kemudian ada yang ngambil saham-saham yang dunia itu dibandingkan, kemudian EM itu emerging market ya. Sekarang kan orang lagi berbondong-bondong investasi emerging market, kemudian perbandingan dengan saya nggak mau dunia terlalu luas, emerging market luas, saya mau khusus Brasil, Rusia, India, China saja, kita bisa lihat dan dibandingkan dengan emas. Ternyata kalau kita lihat di investasi saham jauh lebih tinggi returnnya daripada di emas. Nah tadi saya bilang Bapak Ibu ya, kalau investasi itu memang kita nggak pernah sarankan untuk satu tipe jenis investasi, itu nggak boleh. Misalnya ibu-ibu pencinta emas ya, ada satu titik memang emas itu liquid ya, bagus, harganya juga relatif kemarin bagus tapi sekarang juga lagi turun. Tetapi emas itu ada risiko lain, misalnya penyimpanan ya, ibu bisa ditaruh di mana tapi bisa hilang, risiko itu ada aja. Saham juga up and down segala macam. Kemudian untuk jangka panjang saham bisa memberikan keuntungan yang tinggi dan sebagainya. Properti misalnya, Bapak Ibu sini pasti juga senang properti. Properti itu kalau di Indonesia memang harganya untuk daerah tertentu harganya gila-gilaan naik terus ya. Tetapi properti itu ada juga resikonya. Misalnya dia nggak liquid. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ada keperluan mendadak gitu ya untuk segala macam. Itu kalau kita investasi properti setengah mati itu ya. Kita punya teman juga, ini real story. Dia seneng banget properti.
dan dia nggak pegang cash banyak. Tetapi suatu saat istrinya sakit gitu ya, dan dia untuk jual rumahnya itu, properti itu nggak gampang. Jadi akhirnya kita urunan nih, kita patungan bantuin dia sampai salah satu propertinya bisa kejual. Nah itu story-nya. Jadi jangan pernah, tadi Mas Andi juga bilang, never put your eggs into one basket. Karena kalau satu basket itu jatuh, akhirnya hilang semua. Jadi mesti didiversifikasi itu tadi Ibu ya. Nah kemudian kalau mau jadi investor di pasar modal, itu juga macam-macam Bu ya. Produknya ada saham, ya. Saham itu artinya kita ikut serta dalam suatu, atau kita ikut memiliki satu perusahaan. Jadi kalau misalnya Ibu nih nanti beli saham Saratoga, satu saat tuh Mas Andi, Pak Sandi, saya memegang sahamnya Pak Sandi loh ya. Gimana kerjanya kok jam segini di kafe gitu ya? Bisa ya Mas Andi ya? Gitu artinya gitu. Itu artinya Ibu itu ikut memiliki perusahaan Saratoga. Ibu berhak tahu kira-kira Pak Sandi tahun depan mau invest di mana lagi gitu ya. Itu secara langsung Ibu ya. Kalau nggak langsungnya Ibu beli reksadana. Reksadana pun macam-macam. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana ekuitas gitu. Itu tergantung dari risk yang Ibu bisa ambil tadi ya. Kalau mau returnnya tinggi, kemudian agak fluktuatif harganya, Ibu bisa masuk equity dan sebagainya. Terus bisa juga ke obligasi. Pemerintah keluarin ORI kan, sebentar lagi mau ORI 10, itu bisa juga. Tetapi memang yieldnya dibanding dengan investasi saham memang nggak seberapa gitu ya Bu ya. Nah itu bisa macam-macam, tergantung Ibu sendiri. Biasanya kalau pemula mereka masuk ke reksadana dulu. Kecuali untuk saham-saham yang Ibu yakin saya mau beli ini, saya yakin kinerjanya ke depan seperti apa, itu bisa Ibu bisa masuk. Nah kalau Ibu nanya gimana caranya, ada teman-teman dari Rekapital nggak? Tadi Bu, iya, itu Ibu dari Rekapital, satu grup juga sama Pak Sandi ya. Jadi Rekapital Sekuritas itu kalau di Bursa Efek itu kita punya 114 perusahaan sekuritas anggota bursa ya, PEAB namanya, perusahaan sekuritas atau perusahaan efek anggota bursa. Itu disitulah Ibu bisa buka account untuk jadi investor di pasar modal ya. Jadi kalau kita mengumpamakan Bursa Efek, mungkin saya basic banget ya. Bursa Efek ini seperti pengelola mall aja. Jadi kalau orang mau datang belanja barang, itu nggak datang ke pengelola mall, tetapi nyari toko-tokonya. Misalnya sekarang saya lagi punya anak kecil, saya suka ke Mother Care gitu ya. Saya beli barang-barangnya di situ gitu. Nah, barang-barang di Mother Care-nya atau barangnya apa itu, misalnya sahamnya Pak Sandi dan sebagainya. Tapi untuk beli itu Ibu harus ke toko-tokonya tadi. Nah itu yang memfasilitasi itu ke Rekapital itu bisa. Nanti mungkin teman-teman Rekapital bisa memfollow up ya kalau ada yang mau buka rekening atau formulirnya semua disiapin. Mungkin itu Bu Maida ya. Mungkin Pak Sandi silakan untuk menambahkan. Kalau ada, saya suka banget sama Mas, dan kalau misalnya bisa lihat slide saya di tadi yang di present itu. Tapi mungkin saking sukanya emas, tapi kita melihat bagaimana caranya berinvestasi di sektor emas yang menurut saya sangat bisa memberikan significant return. Jadi ini ada 3 perusahaan yang di bawah grup Metals and Mining dan Natural Resources kita yang kita berinvestasi di emas. Nah, mereka melihat bahwa harga emas kan turun dari 1.700 ke 1.200 sekarang, turun $500. Tapi kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini kalau memproduksi emas, CIO Gold dan Sumatra Copper and Gold ini, mereka ongkos produksinya itu antara 600 sampai 700 gitu. Jadi untungnya itu masih $500 per troy ounces. Jadi dengan pola bahwa ke depan emas ini masih tetap menjadi primadona, kami yakin bahwa emas ini akan, dan ini yang buat saya terenyuh gitu. Kita kaya banget sama emas. Jadi kalau teman-teman pernah ke Palu, ke Sumbawa, bahkan ada di Jawa Barat, itu di mana-mana kita menggali tanah Indonesia itu ada emasnya, tapi nggak ada satupun perusahaan emas yang besar di Indonesia maupun di dunia itu yang dikelola oleh anak-anak putra terbaik bangsa. Jadi ini menggelitik saya tantang teman-teman yang bergerak di mining untuk mencari investasi di sektor emas. Dan akhirnya kita ketemu ada 3 investasi
si Hayo Gold itu di Sumatera Utara, Sumatera Copper and Gold itu di Sumatera Selatan, ada satu di Indonesia bagian timur, ada satu lagi yang lagi kita kembangkan di bagian tengah Indonesia. Kita percaya banget, Mbak. Jadi bukan hanya kita yakin, kita malah ikut mengelola gitu. Dan kita juga percaya bahwa emas ini menjadi suatu instrumen yang bagus untuk meng-hedge against inflation. Karena tadi kan Mbak Putu cerita bahwa inflasi itu menggerogoti savings kita. Tapi kalau emas ini selalu menjadi instrumen yang menarik karena dia bisa menjadi instrumen lindung nilai terhadap inflasi tersebut. Nah kemarin memang emas naik sekali, tinggi dari 800 ke 2000, dan ini memang sesuatu yang naik itu pasti akan turun. Jadi itu kalau investasi selalu berpikir begitu, tapi yang turun juga pasti akan naik. Nah caranya kuncinya adalah bagaimana kita menentukan yang terbaik dan equilibrium dari segala jenis investasi. Saya tadi makasih banget dipromosikan oleh Mbak Kiki tentang Recapital. Ada Mbak Ita, panggilannya Itong, di sebelah kanan situ. Itu juga masih single. Bukan karena dia kerja di Recapital jadi dia single, bukan. Tapi dia tentunya bisa membantu kalau Mbak Maida ingin berinvestasi. Recapital itu fokus di financial services dan tentunya Mbak Ita bisa nanti bantu teman-teman, karena tadi banyak yang bilang wah ini harga lagi pada turun, ini waktu yang bagus nggak untuk masuk. Saya bilang hati-hati sebelum membeli, percaya, kenali fundamental. Dan sayangnya di Indonesia setiap ada gejolak begini selalu investor asing yang untung karena masuk dalam keadaan indeks yang terbawah dan menjual pada saat indeks yang tertinggi. Yang selalu menjadi korban selalu investor retail dan investor dalam negeri. Tapi kalau kita punya suatu konsep melihatnya bahwa itu long term, kita akan mampu melihat mana yang ini temporary adjustment, mana yang ini sebetulnya structural. Nanti bisa dibantu sama Mbak Rita. Makasih Mbak. Tadi ada lagi yang mau bertanya kayaknya, mungkin yang tengah dulu ya. Silakan Mas. Yang tengah, kita ke belakang baru ke depan lagi kalau ada waktu. Oke, tenang Mas. Sebutin nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribuana. Ada dua pertanyaan, Mbak. Mungkin pertama saya naksir batiknya Pak Sandi. Bagus sekali. Karena saya pakai batik itu kok nggak kasih batik. Saya juga loh. Nggak kelihatan batik. Ya. Kak, mungkin pertama ke Pak Sandi. Mungkin sedikit normatif, tapi sebagai termasuk yang masih muda gitu, kalau misalkan saya punya sejumlah masih cash gitu kan, artinya sebagai personal dan sebagai warga negara yang baik, dua layer itu. Maksudnya sebagai personal pasti saya akan cari investasi yang menguntungkan saya, safe gitu kan. Pasar modal kan artinya dia ada di middle lah, mungkin atau saya terjun ke bisnis Pak. Ini kan karena Pak Sandi juga kan sering membawakan entrepreneurship sebagai warga negara yang baik. Tentunya kalau kita bicara tentang negara, maka multiplier efek yang paling jelas adalah kita create bisnis gitu. Nah, di dua atau memang saya bagi dua nih langsung, separuh ke sini, separuh ke bisnis atau kayak gimana, itu yang mungkin pandangan Pak Sandi seperti apa. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, dilema di diri saya sendiri bahwa saya ingin sebagai seorang investor pasar modal di sana mengharapkan gain yang cukup dari nilai investasi, atau memang saya create bisnis di mana di sana bisa hire karyawan, kemudian bisa menggerakkan ekonomi juga. Artinya yang satu sebagai personal, satu mungkin berpikir lebih luas lagi. Kemudian yang kedua Mbak Kiki, saya belum tahu tentang apakah ada data yang menunjukkan kebanyakan karena harga saham itu bergerak naik turunnya karena dia pasar sekunder. Maksudnya dia supply and demand berlaku di sana. Artinya banyak yang beli kemudian ikut-ikutan beli, padahal fundamentalnya cool-cool aja gitu. Artinya di bawahnya itu santai-santai aja, wah harga sahamnya naik gitu kan. Atau mungkin santai-santai aja harga sahamnya turun karena mungkin tadi 60% kan dari luar negeri dia tarik dananya. Nah ini sehingga muncul investor-investor yang jangka pendek Mbak. Artinya dia bahkan ada banyak tren yang 1 jam profit, 15 menit profit gitu kan. Kalau semuanya ikut situ kayaknya kita kaya semuanya gitu. Jadi 1 jam dia beli pagi jual sore, beli pagi jual sore. Nah itu seberapa besar, maksudnya gini,
harga saham di indeks itu berapa persen yang terpengaruh sama fundamental, atau memang karena faktor dia supply demand itu dia bisa naik gitu kan. Karena bisa jadi kan harga yang tercantum di indeks itu nggak mencerminkan baseline-nya dia gitu Mbak. Itu yang mungkin saya nggak ngerti istilahnya apa bubble atau seperti apa, itu yang membuat orang, karena mungkin kan kita juga masih muda nih, satu beli di sana lagi bagus nih harga, semuanya ikut beli gitu kan, akhirnya harga sahamnya naik, tahu dia turun karena memang fundamentalnya juga. Nah mungkin seperti apa itu mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gabung dulu ya, mungkin semua pertanyaan yang di atas, bagian atas bisa tolong. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar. Umur saya masih 23, masih ada usaha gitu mas. Mungkin pertanyaan saya lebih condong ke arah Mas Andi, yaitu investasi dari Mas Andi. Dan ingin saya tanyakan Mas Andi, saya melihat grup Saratoga dari Mas Andi sendiri itu dalam laporan keuangan Mas Andi, peer-nya itu cukup tinggi mas. Apa yang mempengaruhi Mas Andi bisa lebih agresif ke dalam hal peer tersebut? Walaupun saya melihat dari free cash flow Mas Andi itu cukup bagus, cukup aman. Nah, cuman maksud saya, apa basic konsep dari Mas Andi? Yang kedua adalah saya melihat krisis Amerika ini kan sudah mulai recovery. Biasanya secara historikal, sesudah Amerika recovery, mereka akan pull back lagi dalam berkembang khususnya. Nah itu akan mengakibatkan mungkin sedikit goncangan yang bisa berakibat beban suku bunga naik. Nah apa konsep ke depan juga Mas Andi dalam hal solve the problem? Dan yang kedua untuk Bu Kiki, mungkin saya dengar ke depan itu kan jumlah lot akan diturunkan. Nah itu apa alasannya, dan juga saya melihat harga saham yang memang sudah yang baru di bawah 500 itu kelipatannya kenaikannya baru Rp1, itu akan diberlakukan nanti ke depannya. Nah kenapa alasan B memperlakukan seperti itu? Apakah memang faktor efek dari redenominasi ke depannya, ataukah memang untuk melikuidkan pasar, ataukah apa? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih, udah ada 2 pertanyaan dulu ya, sebentar ya, mungkin dijawab dulu. Yang pertama mungkin pertanyaan dari Tribuana, tadi kalau punya passive cash mau bagaimana pembagiannya? Entrepreneurship itu mindset ya, jadi Mas Tri, saya nggak ngelihat bahwa semua orang tuh punya DNA untuk menjadi entrepreneur yang terjun terus seperti Pak Laja atau bos keren di atas tuh langsung jadi entrepreneur. Tapi karena kita berpikir sebagai mindset, selalu mencarikan konsep daripada entrepreneurship itu kan dia selalu mencari solusi, pantang menyerah, dia inovatif, dia nggak pernah menyerah, jatuh bangunnya, dan itu kan adalah spirit sebetulnya. Jadi saya pikir kalau punya uang berlimpah tergantung daripada our calling ya. Jadi kalau saya dulu terpaksa menjadi entrepreneur secara kecelakaan, karena kalau apply kerja di tahun 97 itu dari 10 aplikasi mungkin ditolak 20 gitu. Jadi akhirnya terpaksa banting setir ketemu bosnya Mbak Ita di Capital Pak Rosan bikin usaha gitu. Nah kalau dilihat akhirnya balik ke kita secara konservatif, saya selalu melihat saya sebagai individu itu cukup konservatif. Tadi kan pertanyaannya makanya pilih A. Tapi kita sebagai individu, sebagai seorang entrepreneur, our job is to take risk. Nah, kuncinya adalah mengelola risiko tersebut. Semua yang kita lakukan tiap hari itu mengandung risiko. Bagaimana kita mengoptimalisasi return dengan mendapatkan risiko yang serendah mungkin, itu aja. Jadi itu sebagai Indonesia. Tapi kalau saya berpikir dari segi kacamata bangsa Indonesia, tadi bicarakan ada dua layer sebagai elemen bangsa.
ya jadi pengusaha. Karena kenapa? Karena ekonomi Indonesia udah jelas bertumbuh, tadi udah kita lihat. Tapi kalau kita nggak punya pengusahanya, siapa yang akan memakan buah dari pertumbuhan ekonomi kita ini? Akhirnya nanti kita menyalahkan bahwa ya investor internasional atau investor multinasional yang masuk. Kenapa? Karena pengusaha Indonesia nya nggak ada. Karena semuanya terlalu konservatif. Budaya kita kan budaya nggak ngambil risiko. Jadi ini yang mesti pelan-pelan kita ubah. Nah, tadi yang pertanyaan Pak Fajar mungkin very simple. Kita punya debt to equity ratio ya tinggi, tapi itu mungkin diakibatkan karena kegiatan berinvestasi kita. Tapi kita yakin karena cash flow-nya sangat kuat. Dengan proses penawaran saham ke publik ini kita akan nurunin debt to equity ratio kita secara signifikan, dan kita justru melihat ini adalah peluang usaha dan justru saya yakin banget kemampuan kita berinvestasi ini karena bank. Nah ini satu lagi kenyataan tentang bank. Bank akan menawarkan pendanaan kalau kita nggak perlu uang. Tapi begitu kita perlu uang, bank paling pertama menarik fasilitas itu. Itu saya alami dalam siklus berinvestasi mulai dari tahun 98 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita berada dalam posisi sekarang, yang kutipan yang selalu saya pakai dari Warren Buffett adalah be fearful when everybody is greedy and be greedy when everybody else is fearful. Jadi begitu orang lagi takut sekarang, ketidakpastian di mana-mana, kita harus melihat peluang. Tapi begitu semuanya menjadi euforik dan naik, waktu itu indeks sampai 5.000 lebih, you need to be fearful. Itu aja yang saya belajar, dan semuanya ini kembali lagi ke fundamental. Ya ada sentimen naik 15%. If you are a day trader, kalau ngelihatnya kerjanya cuma ngelihat screen, boleh lakukan seperti itu. Beli pagi, jual malam, atau jual sore sebelum tutup. Ada untung 5-10% jual, 5-10% jual. Tapi itu kerjaan kita harus menatap screen sepanjang hari. Saya punya kerjaan lain, mesti lari pagi-pagi, mesti tweet malam-malam jam 2. Nggak punya waktu itu gitu. Jadi saya bilang saya beli sesuatu, saya taruh di laci, 5 tahun lagi saya lihat bagaimana kinerja dari perusahaan yang saya beli dengan aktif involvement daripada saya. Tadi mungkin strategi ya, belum dijawab ya. Bagaimana strategi bisa membeli saham-saham yang returnnya tinggi pada akhirnya? Untuk menghadapi suku bunga ke depan. Ya, Amerika juga terjawab. Amerika itu sekarang kan mengalami easing ya, karena quantitative easing itu diumumkan oleh Ben Bernanke kemarin akan mulai pelan-pelan dikurangi di tahun 2014. Ini udah menjadi keniscayaan, kita udah tahu, tapi kita kaget-kaget aja dengerin yang terakhir gitu. Ini kan konyolnya investor itu, kalau good news dia udah factor in, kalau bad news dia overreact selalu. Nah ini yang terjadi di overreaction. Saya kembali, kuncinya adalah fundamental. Ini ada sedikit dislokasi daripada pendanaan dan net sell yang besar-besaran, dan kalau dilihat Mei sama Juni ini net sell-nya udah lebih dari $2 billion mungkin per hari ini. Ini berarti kan ada perusahaan-perusahaan yang secara fundamental nggak terganggu mestinya. Indonesia tetap bertumbuh dan baik. Akhirnya kita harus melihat perusahaan-perusahaan ini yang baik mana dan difokuskan eksekusi investasinya sekarang itu. Dan karena kita bukan investor portfolio, kita investornya adalah yang aktif manajemen, kita harus mulai mendatangi perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang mengalami sedikit turbulensi, kita injek pendanaannya dan kita teruskan pertumbuhan mereka. Cukup Mas Fajar. Tadi mungkin sedikit juga agak menjelaskan dikit ya, tadi pertanyaan berikutnya mungkin ke Ibu Kiki bisa dijawab. Berapa persen tadi indeks itu dipengaruhi spekulasi dan fundamental itu juga ya dari Tribuna tadi juga seperti disampaikan. Kalaupun sekarang indeks turun, banyak yang ambil untung di situ asing-asing, itu kan tidak semata-mata karena fundamental perusahaan ya, tapi karena reaksi dari asing yang memang profit taking mengalihkan dananya ke negara mereka. Tapi nanti mungkin Kiki bisa jelaskan lagi persen fundamental dan dari technical. Oke, saya coba jawab pertanyaan Mas Ridwan, mudah-mudahan saya
nangkep pertanyaannya benar ya. Tadi ada apa sih kadang-kadang harga itu naik atau turun, kadang-kadang nggak terkait juga sama emitennya. Ya memang kenaikan harga satu perusahaan atau saham itu bisa dua. Yang pertama memang ada corporate action dari perusahaan tersebut. Yang kedua memang nggak ada apa-apa. Kadang-kadang emitennya juga nggak tahu. Memang namanya di semua pasar itu pasti ada orang baik, ada premannya juga, ada penjahatnya juga ya, pasti ada juga. Jadi kita tapi sebagai regulator di pasar modal sudah meningkatkan pengawasan kita, pemeriksaan kita juga terhadap mereka-mereka yang seperti ini. Jadi kadang-kadang misalnya mereka yang disebut saham gorengan ya, biasanya itu kapitalisasi pasarnya kecil karena kalau gede nggak kuat ya, nggak cukup minyaknya dia gitu ya. Jadi harga kadang-kadang dibuat naik sama dia, satu lot, dia beli satu lot, nanti temannya. Jadi kita udah memetakan beberapa hal seperti itu, misalnya perdagangan semu sebenarnya terjadi antara mereka sendiri. Kemudian marking the close, misalnya di saat akhir hari gimana caranya supaya harganya naik dan sebagainya. Jadi kita sudah menandai hal seperti itu, dan sekarang dengan adanya single investor ID, kita sudah bisa tahu investornya itu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu dan bisa kita panggil, bisa kita interogasi, dan kemudian kasusnya bisa kita limpahkan ke OJK. Nah tadi kalau dibilang long term investment sama daily trading misalnya gitu ya, sah-sah aja nggak ada masalah. Itu istilahnya kalau kita bilang di arus kita ikut surfing lah di arus gitu ya, nggak masalah juga. Tapi kalau kita bahasa saya gampangnya ya, long term investment dan short term atau daily trading itu kayak makan aja. Tentunya kalau makan lebih banyak nasinya ya. Kalau long term invest itu nasinya, terus sambelnya itu yang daily trading. Jadi jangan kebalik. Kalau banyakkan daily tradingnya bisa kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan gitu. Pas untung gitu dapat, pas ikut surfing di ombaknya itu pas bener gitu. Kalau enggak ya hancur juga gitu ya. Jadi kita seperti Mas Andi selalu bilang, kita harus selalu tahu fundamentalnya. Terus tadi pertanyaan kedua adalah kalau melihat indeks kita seperti itu, apakah benar itu merefleksikan sebenarnya dari naik turunnya saham-saham di kita? Kita penghitungan indeks harga saham kita ada pertimbangan market cap-nya. Jadi kita ada pembobotan. Jadi kalau misalnya saham-saham kecil yang gampang dinaik turunkan oleh orang tertentu yang memang kecil-kecil, itu kita kasih bobot lebih rendah tentu saja dengan saham-saham yang besar. Jadi kita metode atau metodologi yang kita pakai, yang kita pikir sebaik mungkin bisa merefleksikan atau mencerminkan pergerakan pasar itu dengan sebaik mungkin. Jadi misalnya bobotnya ada misalnya saham kayak Sampurna ya, dia saat ini kapitalisasi pasar terbesar tetapi dia free float-nya kecil misalnya seperti itu juga satu pertimbangan kita. Jadi macam-macam, ada likuiditas kita pertimbangkan, market cap, kemudian free float dan sebagainya. Jadi kita kasih pembobotan supaya IHSG kita benar-benar mencerminkan pergerakan pasar kita. Kemudian mungkin itu ya. Yang lot saham tadi ada pertanyaan. Oh iya, lot saham dari Mas Fajar. Betul sekali Pak Fajar. Alhamdulillah sudah pada mulai dengar juga ya. Sekarang kan kalau Ibu Maida beli saham, Ibu minimal beli satu lot itu 500 saham. Nah kalau tadi Mas Sandi jual harganya 5 ribuan, expensive ya kali 500 saham gitu ya. Nah kita kan ingin meningkatkan partisipasi investor retail domestik kita. Karena itu kita berusaha mengecilkan lot size dari 100 dari 500 jadi 100. Di negara lain ada yang satu lot itu ya satu saham gitu. Tapi itu makan sistem itunya, bandwidth-nya gede banget gitu ya. Jadi kita 500 jadi 100 dulu. Kemudian kalau fraksi Mas ya, ini kalau dulu kita, ini saya nyontek dulu soalnya nggak hafal ya, kelompok harga misalnya di bawah 200, itu fraksi harganya Rp1, jenjang maksimum 10. Antara 200 sampai 500, Rp5, 500 sampai 2.000, 10, 2.000 sampai 5.000, 25, dan di atas 5.000, fraksi harganya bisa sampai Rp50, dan jenjang maksimumnya Rp500. Tetapi sekarang kita sederhanakan. Itu juga kita lihat dari studi dari bursa-bursa lain negara kita, yang paling lebar memang kita. Jadi kita coba sederhanakan, nanti akan jadi kelompok harga di bawah 500, fraksi harganya menjadi Rp1, jenjang maksimum bisa sampai Rp20 ya. Jadi kemudian 500 sampai harga 5.000, fraksi harganya Rp5,
dan jenjang maksimum bisa sampai Rp100 dan di atas 5.000 fraksi harganya Rp25 dan maksimum jenjang harganya bisa sampai 500. Jadi itu semua kita lakukan, Mas Fajar, benar sekali, supaya kita meningkatkan likuiditas. Itu yang penting, karena liquidity beget liquidity. Itu yang paling penting dari suatu pasar, tentu saja likuiditas. Kalau asing gampang masuk, dia juga secure ya, jangan sampai kayak sekarang asing lagi net sell, nggak apa-apa gitu. Once mereka believe that Indonesia has a very good fundamental gitu, mereka akan balik gitu. Tadi Mas Sandi bilang sekarang kita udah net sell ya. Kalau kita lihat di tahun 2008 pun kita net buy loh, Mas Sandi. Untuk investor asing kita net buy, tapi di 2013 ini untuk pertama kalinya kita bulan per bulannya kita udah net sell sekitar 600 miliar dari kemarin. Tapi itu biasa, di tahun 2008 pun ketika akhir tahun net buy itu per bulannya bisa net sell, bisa net buy, nggak masalah. Tetapi kita bukan dalam apa ya, kalau asing itu sebenarnya yang penting likuiditas. Mereka gampang masuk, gampang keluar. Once mereka percaya fundamental kita bagus, mereka akan kembali. Nah, harapan kami di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu yang ada di sini yang ikut menikmati gitu loh, untuk beli saham di saat harganya affordable buat kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi tadi sebetulnya yang mungkin bisa sedikit disimpulkan, pasar kita itu naik turun memang banyak dipengaruhi asing. Karena asing itu tadi komposisinya sudah disampaikan Bu Kiki masih 60%-an ya. Sementara lokalnya 40%-an. Walaupun sudah lebih lumayan. 5 tahun lalu 70% bahkan asing. Jadi sebetulnya dengan sering-sering Ibu Kiki bicara dan keliling Indonesia ini seharusnya semakin memperbanyak jumlah investor lokal. Jadi saya sih berharap, karena saya juga kebetulan jadi wartawan pasar modal dari tahun 96. Dari dulu tuh ya gak jauh-jauh gitu, asingnya masih menguasai 70%. Sampai mentok-mentok 60%, gregetan juga gitu. Penduduk kita banyak, 240 juta, dan sebetulnya penduduk menengah pun banyak ya, yang daya belinya sudah cukup tinggi, yang sebetulnya bisa beli saham, tapi kok belum tergerak juga. Jadi saya berharap, bermimpi lah suatu saat mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa 50-50 lah paling enggak ya, antara asing dan lokal, sehingga bursa kita benar-benar didrive oleh lokal investor. Kalau dalam hal transaksi harian sudah Mbak Duti ya, yang itu dalam hal kepemilikan saham. Jadi walaupun kita aktif nih sampai 60% lebih aktif investor itu, tapi kecil gitu. Ya. Jadi ayo kita sama-sama membangun negara juga. Jadi tidak membangun negara itu tidak hanya bikin perusahaan, tapi juga berinvestasi. Karena berinvestasi kan memiliki perusahaan. Memiliki perusahaan itu kan kita membeli sahamnya, menanamkan uang kita di situ, dan uang itu dipakai buat perusahaan untuk ekspansi. Jadi ada porsinya yang membangun usaha, ada porsinya yang ikut share. Share juga menanamkan perusahaan juga untuk keuntungan pribadi juga kan, untuk investasi jangka panjang. Jadi sebetulnya pasar modal di suatu negara adalah satu instrumen yang penting ya, karena mengumpulkan dana juga dan juga memberikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan berekspansi. Ini kayak Mbak Rafi kapan mau pamit? Mungkin sebelum ditutup, kayaknya tadi masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu juga udah terbatas, nanti bisa diskusi lagi mungkin informal, tapi secara formalnya mau ditutup dulu. Tapi sebelum tutup mungkin Pak Sandi bisa sedikit merangkum sekitar 2 menit, dan Vicky juga. Boleh izin sedikit menambahkan tadi soal nggak beliau ngerangkum tadi pembelaan kita bagaimana kita ingin membangun negara ya. Tadi saya menarik sekali tadi Mbak Maida bandingkan dengan emas, tadi Mas Andi bagus sekali, kenapa nggak beli saham emas ya. Saya bandingin kalau Bapak Ibu beli 1 kilo emas sekarang, Bapak Ibu simpan 1 tahun atau 10 tahun, tetap harganya 1 kilo, tapi memang ada capital gain yang bisa Bapak Ibu peroleh. Tapi bedanya kalau Bapak Ibu beli saham di pasar modal, uangnya Bapak Ibu itu akan digunakan oleh pengusaha-pengusaha seperti Mas Andi untuk ekspansi usahanya. Artinya apa? Multiplier efeknya gede banget. Lebih banyak orang Indonesia dapat pekerjaan. Mas Andi bisa bayar pajak ke negara lebih besar. Karena bedanya kalau perusahaan itu nggak tercatat, itu kong sahamnya tuh luar biasa, itu hengkih-pengnya segala macam. Jadi coba lihat pembayar saham terbesar di Indonesia itu pasti banyak kan ya pembayar pajak tersebut itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public di pasar modal. Itu bedanya, makanya dengan menjadi investor di pasar modal tentu Bapak Ibu ikut membangun negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Silakan.
segmen terakhir dan udah mungkin juga saya belum ada pertanyaan dikit. Jadi 15 perusahaan di Bursa Saratoga yang lain kapan mau go public ya? Supaya saya bisa siap-siap. Kita dorong semuanya yang di bawah itu untuk mulai melihat kakak-kakaknya yang udah duluan melantai. Adaro duluan, terus TBIG, Tawar Bersama, terus MPM, yang lain saya rasa akan menyusul pada satu saat. Dan tadi diingetin masalah pajak, kita go public, langsung keluar bill pajaknya, harus bayar dalam jangka waktu 60 hari, ada founders tax namanya, dan itu sangat transparan. Jadi dengan go public itu juga kita bukannya transparan di pengelolaan perusahaannya karena kita jadi bagian daripada publik, tapi juga kita harus sebagai owner juga menjadi sangat transparan karena net worth kita nggak bisa direka-reka lagi, sudah dicatat oleh bursa, tapi kalau yang dibilang kekayaannya segini sekarang paling kapan? Enggak tuh, menurut pasar segini gitu loh. Dan ya kita harus jadi disiplin juga sebagai investor. Saya ingin mungkin closingnya satu ada dua hal yang jadi fundamental di sini. This is not about Saratoga. This is not about kita making membeli suatu investasi di manapun juga, tapi the belief in Indonesia, kepercayaan kita dan keyakinan kita bahwa Indonesia itu akan baik ke depan. Caranya kita akan baik kalau kita punya struktur ekonomi yang baik. Struktur ekonomi yang baik itu kalau kita memiliki permodalan yang kuat. Institusi permodalan yang paling solid di Indonesia sekarang yang masih sangat sedikit dilirik oleh pada kelas menengah kita adalah pasar modal, bursa saham. Masa dari 250 juta dan kelas menengahnya atau consuming kelasnya akan meningkat menjadi 50-60 juta, baru 500.000 yang menjadi investor di pasar modal. Ini menurut saya sangat jomplang dibanding potensinya, nggak setara sama sekali potensi dan realisasinya. Kita harusnya mulai menyetarakan potensi dan realisasi daripada ekonomi Indonesia, salah satunya melalui pasar modal. Dan untuk teman-teman yang pengusaha di sini, banyak entrepreneur muda, caranya untuk grow juga bisa lewat pasar modal. Kalau kita grow sendiri-sendiri tanpa governance yang baik, tanpa kemungkinan untuk menggalang dana melalui pasar modal, maka kegiatan kita akan sedikit terkendala. Jadi saya paling pertama mendorong teman-teman, karena di perusahaan-perusahaan portfolio kami juga ada yang CEO bilang, apa jadi perusahaan publik capek mesti ketemu wartawan, mesti ketemu otoritas, OJK. Kalau ketemu Bu Kiki terus sih oke. Tapi kan Bu Kikinya jarang-jarang keluarnya kayak itu, putri malu sekali-sekali aja. Ini tuh kalau nggak dipaksa-paksa nggak mau sama kita. Tapi intinya itu menjadi tanggung jawab kita, karena sebagai seorang entrepreneur itu kita nggak bisa hanya jadi economic animal, hanya cari keuntungan aja. Tapi kita juga harus social being, di mana tanggung jawab kita juga sama negara dengan bayar pajak. Kalau kita jadi anggota bursa udah otomatis kita menjadi corporate citizen yang patuh dan mendukung good corporate governance. Jadi itu sukseslah Bu Kiki tahun ini targetnya 30 perusahaan yang akan go public. Saratoga ini perusahaan ke-15 ya. Dia ada 15 lagi yang saya berharap dari sini mungkin Mas Hendy bisa memulai, dan yang lain itu tahun depan adalah beberapa kita dorong, mudah-mudahan terjadi suatu transformasi yang besar sehingga tiap tahun itu bisa 50, 75, 100 perusahaan yang melantai di bursa. Insya Allah pada suatu saat. Kita berikan aplaus buat dua pembicara kita. Dan kalau saya closingnya singkat aja, ayo kita bergerak, berinvestasi, berusaha, jangan NATO. Kalau dulu NATO itu apa? No action, talk only. Sekarang no action, tweet only. Jadi terima kasih buat semuanya. Kita tutup hari ini. Ini ada door prize tadi tapi lupa ya. Jadi kita setuju nggak kasih yang nanya aja? Atau gimana Mbak Putu, terserah. Saya punya
nggak banyak sih ya, cuman lumayan lah buat jajan ya. Uang cash 3 juta, satunya 1 juta. Silakan Mbak Putu mau main gamenya seperti apa, tapi nanti cari panitia ya untuk jalan lagi saya ya. Saya nggak bawa dompet nih. Karena tadi kayaknya Pak Dedi ya. kayak ada berapa hadiahnya, berapa banyak? Oh 3. Karena tadi sebetulnya banyak yang mau tanya, jadi kalau yang dikasih yang nanya aja, kasihan yang nggak sempat nanya. Mungkin kita kasih pertanyaan aja kali ya, satu-satu. Dari iya, justru saya mau kasih kesempatan pertama. Saya kasih pertanyaan satu apa? Oh, kasih pertanyaan maksudnya. Enggak dong. Dari Pak Sandi satu. Aku dulu ya. Satu-satu. Pertanyaan gampang banget ya, tapi saya mau ngecek Bapak Ibu bacanya koran bisnis atau koran cek dan recheck atau infotainment ya. Siapa nama Ketua Otoritas Jasa Keuangan? Ketua. Ya, Mas duluan. Yang mana Bu? Iya, pakai. Iya, itu yang bicara. Siapa? Alhamdulillah. Satu juta rupiah ya Pak ya kasih ya. Satu lagi sekarang dari Pak Sandi saya terakhir. Ada berapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini? Itu nggak boleh. Yang saya katakan nggak boleh. Nakal. Coba ulang lagi ya. 1, 2, 3 tunjuk tangan. Oh ya. Apa Mas jawaban berapa? 15. Itu yang tahun ini total saham tercatat di bursa ada berapa? Itu di bawah perusahaan sekuritas. Itu bersama perusahaan sekuritas. Yang hampir mendekati aja, kasih kesempatan. 466 tepat belum? Kita yang belakang berapa? Hampir kurang tepat juga. Tapi mana yang mendekati dulu? Satu lagi, udah hampir mendekati kok itu. 500. Ya makin jauh deh. Yang benar berapa? Nanti saya cari yang terbaik. 485. Berapa? Saya ada 485, 475, 484. Menurut data yang diberikan oleh, oh by the way kalau bacanya cek and recheck di tahun 80-an ada Ibu Kiki. Gak sama Pak Sandi tapi. Belum ada ya kalau cek and recheck. 469. Berarti yang lebih mendekati Mas yang ini ya kan? 460 tadi kan? Kalau saya yang lucu-lucu aja deh pertanyaannya, ya kan? Angka aja hitung-hitungannya, kok saya seneng hitung-hitungan soalnya. 3 angka yang sama, jumlahnya harus 60. Contohnya 20 tambah 20 tambah 20, 60 kan? Nah sekarang yang lain jumlahnya sama 60 tapi 3 angka yang sama. Berapa tambah berapa? Pas aja juga boleh. Nanti harinya kita jalan-jalan ya. 20 tambah 20 tambah 20 kan 60. Sekarang cari angka lain yang sama, 3 angka, jumlahnya 60. Berapa sih Bu? Supaya ini terbiasa menghitung fluktuasi harga saham. Nggak ada ya? Bilangan bulat. Apa ya lah kalau pakai koma-koma? Bilangan bulat yang sama. Cari 3 angka. Ya 20 tambah 20 tambah 20 angka yang sama hasilnya 60. Sekarang cari 3 angka yang sama lagi hasilnya 60. Iya berapa Mas? Warnanya kuning. Iya Mas. 25, 15, 20. Nggak sama. Pokoknya 3 angka yang sama, ada 3 angka yang sama hasilnya 60. Itu udah contoh 20 ah, berapa? 10, 20, 30. Itu nggak sama. Itu 30 kurang 30. Berapa Mas? Oh? Bener sih. Tapi ada lagi yang lain. Masih penasaran.
satu jawaban lagi yang sama 3 angka. 55 tambah 5 sama dengan 60 kan? Yang penting 3 angka kan? Ya udah itu aja, ini cuma sekedar joke aja. Jadi dapat hadiah silakan maju ke depan. Ada satu lagi jadi ada 4. Oh, nggak denger. Ya udah bangun hadiahnya buat Mbak ini. Iya juga 4 kan? 4 silakan turun tadi. Kita berikan tepuk tangan. 60 tambah 60. Tapi sebenarnya pertanyaannya kan tambah semua. Tapi nggak apa-apa lah karena berhubung nggak ada yang bisa jawab. Tambah-tambahan hasilnya 60 nggak ada kurang-kurangan. Ada diskon nih. Karena Mbak Maida juga sudah mau siap investasi di pasar modal, jadi kita berikan hadiah buat modal. Nanti langsung buka rekening. Silakan langsung dikasih. Bisa langsung ke Mbak siapa tadi dari Reliance? Langsung silakan dibukakan rekening buat yang dapat hadiah. Ada kapital. Sini Pak, ini ada ya. 1, 2, Sekali lagi terima kasih dan kita tutup acara hari ini. Selamat siang.